ya aku ya sebagai penyintas kekerasan seksual, ketakutannya itu ketakutan karena takutnya orang tuh bakal nyalahin gue. Halo semua, selamat datang di podcast Nadir. Perkenalkan, gue William Dinardi yang akan nemenin kalian semua ngobrol-ngobrol bersama tamu kita hari ini. Nah, sesuai dengan nama podcast ini, kita tuh pengen mendengarkan cerita tentang lowest point dan juga pengalaman kesepian dari para tamu kita. Dan juga bagaimana mereka menangani kejadian-kejadian yang ada dalam hidup mereka. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja gue sambut Alexandra Ansila. Halo Jege, apa kabar? Baik. Ken kabare. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama. Jauh-jauh dari Bali ke Cipondo nih. Nggak apa-apa, memang kita kebetulan ada yang kayak kita harus undang super mega bintang. Oh wow. Yang tamu-tamu jauh gitu kita bawa ya, kita boyong ke ibu kota. Silakan Mbak Sandra, perkenalkan dirinya. Oke, aku Alexandra Ansila, aku base-nya di Bali dan sekarang aku bekerja sebagai freelance PR and marketer, dan saya juga pecinta anjing dan binatang in general. Ada berapa kebetulan anabulnya, Bu? Sekarang sih baru 2, tapi kayaknya OTW mau nambah 1 lagi deh. Nggak apa-apa, asal nanti udah di plan ya biaya sekolahnya. Kan punya anak harus Iya, kita plan bener. Biaya grooming. Biaya kayak snack-snacknya. Iya. Mereka makannya lebih bagus daripada makanan gue. Mungkin itu perasaan-perasaan dog moms Iya, ya. aku pengen jadi full time dog mom aja deh. Boleh. Dan Mbak Sandra dulu juga sempat di industri hotel and tourism ya Mbak ya? Iya, jadi aku sempat 10 tahun di dunia perhotelan, berlaku sebagai marketing communications juga, tapi aku sekarang lagi banting setir. Wow, Iya. takut desa, punya asuransi. Iya, jadi Januari kemarin aku udah keluar dari hotel terakhir aku. Sekarang aku lagi fokus untuk ngembangin bisnis freelance PR and marketer. Jadi aku dan partner aku bikin suatu creative agency. Kita nawarin jasa mulai dari PR, marketing communication, social media, creative work, sama branding. Palu gada deh pokoknya. Oke. Aku juga suka konsep-konsep palu gada ya, say. One stop shopping. Ember. Dan salah satu, aku mau pamer dulu sedikit salah satu koleksi aku. Ya. Cocok loh, kalungnya beli di mana? Banyak banget yang DM sama aku, gitu biasakan. Padahal DM cuma 2. Influenza ya Anda? Jangan coy. Oh coy. Sakit dong influencer. Iya. Nah juga ini salah satu lini bisnisnya Mbak Sandra. Boleh diceritain Mbak? Oke, jadi aku juga lagi mengembangkan brand handmade aksesoris aku, namanya Batu. Udah berjalan hampir 2 tahun. Dan kita bikin semua aksesoris. Sekarang kita lagi fokus bikin kalung, all handmade of titanium dan juga glass beads. Semua bisa dicek di Instagram kami. Boleh. Nanti bagi teman-teman yang penasaran, kita taruh juga Instagramnya Batu ya Mbak, berarti Batu, mereknya. iya. Hashtag Kepala batu. Iya. cocok banget bagi gue yang kayak kepala batu dan dikasih tahu enggak harus dicoba dulu kadang. Iya, Capricorn ya. Iya, thank you banget. Thank you banget rasanya juga. Dan juga gue sering banget lihat Mbak Sandra cukup vokal di Instagramnya, menyuarakan beberapa value-value yang lo percaya ini harusnya seperti ini gitu. Iya. Lo cukup berani di Instagram untuk kayak enggak ini tuh gini gitu. Boleh nggak Mbak diceritain yang value-value yang lo percaya gitu? Oke, kalau dari diri aku sendiri dan juga aku menggunakan platform aku untuk menyuarakan sebenarnya untuk meningkatkan awareness in general sih tentang kekerasan seksual. Itu berangkat dari ya memang aku melihat di sekitar kita itu banyak sekali kasus kekerasan seksual. Mungkin nggak se-ekstrim pemerkosaan, tapi maksudnya pelecehan mulai dari catcalling dan mengobjektifikasi perempuan itu udah maksudnya di sekitar kita itu banyak banget gitu. Dan kebetulan juga beberapa teman dan orang yang aku kenal juga pernah mengalami hal serupa, dan aku juga sebagai penyintas kekerasan seksual juga. Oke, berarti itu salah satu yang lo pengen bangun
awareness gitu ya Mbak Iya, ya. heeh. Dan juga mungkin perpanjangan tangan untuk yang siapa tahu, oh mungkin merasakan kayak, oh nih sama nih kayak gue, mungkin lo juga ada Iya, di sisi heeh. itunya untuk Iya, pengen iya. ngebantunya Iya, gitu ya. pengen membantu. Maksudnya untuk orang-orang yang pernah mengalami hal serupa juga untuk merasa nggak sendirian dan mereka bisa speak up and actually talk about what happened to them. Oke, oke. Dan Gitu. itu kan salah satu apa ya, value gitu yang lo percaya dan lo pengen raise awareness mengenai topik ini. Apa yang membuat lo akhirnya, oh gue harus ngomongin tentang ini nih, gue harus lebih berani nih ngomongin tentang topik ini gitu. Kenapa Mbak? Well, karena pengen membawa perubahan dari diri aku dan juga untuk sekitar aku sih. Dan juga karena emang aku pernah mengalami kekerasan seksual. Seperti itu sih. Oke, oke. Ini cukup sebuah berita bagi gue. Dan oke, oke. Jadi lo juga sempat merasakan Iya. sebagai posisinya di korban pelecehan seksual gitu. Pernah. Oke, kita nggak akan bahas detailnya Iya, kenapanya iya, karena iya. itu urusan personal dan masing-masing ya Mbak ya. Cuman gue lebih pengen tahu dan kepo gitu. Maksudnya yang kayak tadi juga lo sempat bilang akhirnya lo berani menyuarakan tentang topik ini karena lo juga sempat jadi korban gitu. Lo realize jadi korban itu tuh di momen itu ataukah lo butuh waktu atau seperti apa? Boleh nggak lo cerita Oke. kronologis gitu? Boleh, boleh. Ini ceritanya agak panjang ya. Nggak apa-apa. Oke, jadi aku tuh mengalami kekerasan seksual tersebut back in tahun 2018. Tapi pada saat aku mengalami kejadian tersebut, aku tuh tidak menyadari kalau itu adalah kekerasan seksual. Mungkin karena pada saat itu minimnya edukasi dan juga mungkin faktor kalau aku denial dan tidak mau menerima kalau itu kejadian di aku gitu. So setelah kejadian itu, I just forget that it happened. Jadi aku ngubur aja memori itu dan I just moved on with my life. Sampai akhirnya tahun kemarin sekitar bulan 2021. Juni, iya 2021 bulan Juni itu muncul lagi nih memori-memori tentang malam itu, muncul lagi ke permukaan dan flashback itu constantly muncul di aku sampai aku tuh mempertanyakan sebenarnya apa sih yang terjadi pada malam itu gitu. Dan gue menggali-menggali, mencoba mengingat-mengingat dan iya apa yang gue alamin itu kekerasan seksual karena gue tidak pernah memberikan consent untuk hal itu terjadi gitu. Maksudnya interaksi seksual yang benar itu kan sebenarnya harus ada consent, persetujuan antara dua belah pihak. Dan gue tidak memberikan consent itu gitu. Pada saat gue menyadari itu, ya of course perasaan pertama yang muncul adalah gue merasa bersalah. Gue ngerasa itu tuh salah gue gitu. Kayak kenapa sih gue bisa ada di posisi itu? Gue mestinya pinter sih, mestinya gue bisa jaga diri sih. Dan kenapa sih lo tuh goblok banget? 3 tahun baru lo nyadar kalau lo tuh mengalami ini gitu. Jadi aku punya banyak banget pertanyaan dan punya banyak banget perasaan yang aku tuh mau share ke orang tapi aku juga bingung share-nya ke siapa gitu. Jadi at that point, that was my lowest point in life actually, menyadari bahwa aku penyintas dan I felt so alone. Aku nggak bisa cerita ke siapa-siapa gitu. Dan nyadarnya 3 tahun kemudian pula gitu. Which is yang aku juga sampai bingung sendiri, kok bisa sih lo selama 3 tahun itu baru nyadar gitu. Apa yang akhirnya membuat lo sadar setelah 3 tahun gitu Mbak? Mungkin karena faktor gue dari 2018 sampai awal pandemi itu gue emang sibuk banget pada saat itu dan gue punya banyak distraction lah. Gue emang lagi fokus berkarir dan gue banyak aktivitas. Jadi gue kayak nggak punya waktu untuk duduk dan ngobrol sama diri gue sih dalam rentan 3 tahun itu gitu. Terus pas mulai awal pandemi kan 2020 ya, itu aku lebih banyak di rumah kan karena work from home dan lebih banyak waktu luang untuk merenung dan actually I guess acknowledging my feelings gitu. Jadi kayaknya dari situ flashback itu muncul dan akhirnya aku berani untuk actually facing what happened to me and acknowledging my feelings gitu. Dan oke, akhirnya setelah
kejadian di 2018, lo mulai flashback dan kayaknya anjing gitu yang kayak lo kalau kata TikTok it's all coming back to me now. Itu di tahun 2021. Iya, betul. Dan itu berdampaknya ke mana Mbak? Kalau buat lo fisik kah, mental kah? Dua-duanya sih sebenarnya. Pertama mental sih udah pasti karena gue itu pas gue menyadari kejadian itu terjadi sama gue dan flashback itu muncul terus. Kalau misalnya flashback itu muncul, otomatis gue tuh akan freeze. Kayak gue tuh akan terpaku pada flashback itu doang dan hal lain tuh gue abaikan. Of course ngaruh banget ke interaksi aku dengan lingkungan gitu. Pertama, kerjaan aku nggak jalan, aku nggak produktif karena aku nggak bisa fokus on my work. Terus juga interaksi sosial juga aku nggak pengen ngomong sama orang gitu, kayak ya udah I guess tidak ada motivasi gitu loh untuk menjalankan hidup aku gitu. Dan I was at the point when I realized aku adalah penyintas. Aku tuh kadang kalau misalnya bangun pagi, aku kayak ya, bangun nih, gue harus ngadepin hari ini nih, gue harus ngadepin hidup gue nih gitu. Yang perasaan kayak gitu sih. Jadi karena mental itu udah pasti. Kedua kena ke fisik juga karena aku stres dan anxiety karena aku keep this to myself for a long time. Dampaknya di physical health aku tuh aku GERD. Aku kena GERD gitu. Mungkin itu juga ada faktor between trauma tersebut dan juga mungkin kesibukan kerja. Jadi efeknya di physical health aku GERD gitu. Jadi nggak boleh makan pedas sekarang, say. Apalagi kita wong Indo ya. Ember. Mana yang dibawa sambal. Oke, berarti itu cukup mempengaruhi keseharian lo dong ya Mbak? Banget. Yang jadi kayak udah rasanya lo kehilangan motivasi, badan lo juga kayaknya sakit gitu kena GERD itu. Iya, kayak bener-bener hidup segan mati tak mau sih. Gue beneran merasakan itu. Oke. Dan gini, berarti di posisi itu gitu, kan lingkungan sekitar lo akan kayak, kok Sandra nggak kayak biasanya? Kayak what's wrong gitu. Siapa sih yang akhirnya melakukan atau gebrakan gitu? Kayak, ini nggak boleh nih kayak gini gitu. Either dari eksternal kah atau dari diri lo nya sendiri? Jadi pas gue menyadari hal itu, gue tuh pengen banget share sama orang-orang terdekat gue gitu. Gue emang teman-teman deket gue tuh yang bisa gue ceritain hal sesensitif ini tuh cuman bisa dihitung pakai jari lah, nggak banyak lah orang yang gue bener-bener trust. Tapi even dengan segelintir orang itu aja, gue ngerasa gue kayaknya nggak bisa deh cerita ke mereka karena gue dipenuhi oleh rasa takut sih sebenarnya. Gue takut gue nggak tahu reaksi mereka bakal kayak gimana. Apakah mereka akan percaya gue atau gue bakal dikira caper atau ya pokoknya gue bener-bener nggak tahu lah reaksi mereka bakal gimana. Tapi on the other hand, kalau gue nge-keep ini sendiri for any longer, kayaknya gue juga bakal jadi gila gitu. So gue tuh kayak antara dilema banget gitu. Apa sih yang harusnya gue lakukan gitu. Sampai akhirnya gue memutuskan gue harus cerita ke orang. Dan gue ke psikolog. Dan itu pertama kalinya gue ke psikolog in my whole life gitu. Dan aku ceritain ke psikolog tentang apa yang aku alami. Dan the reason why I choose to go to psikolog karena gue pengen muntahin semua apa yang gue rasain, tapi gue pengen ngomongnya ke orang yang benar-benar stranger dan gak kenal gue dan gak kenal history gue kayak gimana gitu. Jadi biar gue cerita aja gitu. Dan pas gue ke psikolog gue nanya, jadi apa yang kamu harapin dari pertemuan kita ini gitu. Terus gue bilang, gue sekarang udah menerima hal itu terjadi sama gue, tapi gue masih belum bisa let go. Gue mau tahu gimana caranya gue bisa ngelepasin apa yang terjadi sama gue dan gimana caranya gue bisa move on with my life gitu. Terus psikolog gue bilang salah satu cara untuk accept and let go adalah untuk berani speak up ke orang-orang terdekat lo, terutama ke orang-orang yang lo percaya gitu. Terus gue bilang tapi gue takut
gue takut, gue nggak tahu reaksi mereka bakal kayak gimana. Maksudnya gue takutnya gue udah percaya untuk cerita ke mereka, tapi mereka reaksinya tidak seperti yang gue harapkan, gue bukannya lega, gue malah makin terpuruk dong gitu. Terus psikolog gue bilang yang which is ini gue inget sampai sekarang dan akan gue inget sampai kapanpun adalah kamu nggak bisa ngontrol reaksi orang kayak gimana. Tapi yang bisa kamu kontrol adalah gimana tanggapan kamu atas reaksi tersebut. Jadi kamu harus mempersiapkan diri kamu. Kamu nggak bisa ngontrol orang bakal bereaksi kayak gimana, but you can choose how to handle that situation gitu. Karena lihat aja ini kalau misalnya kamu pendem sendiri, ya it's not going to be healthy for you either gitu. Terus habis dari situ, gue memberanikan diri gue untuk cerita ke orang-orang sekitar, ke pasangan gue, ke beberapa teman dekat gue, dan akhirnya ke keluarga gue gitu. Dan puji Tuhan mereka sangat suportif, mereka percaya dan mereka mendengarkan gue. Dan maksudnya sebenarnya itu aja sih yang gue minta, adalah supaya mereka ada dan mendengarkan cerita gue, percaya sama cerita gue, dan tidak menghakimi gue. Itu aja sih. Mungkin itu juga yang lo takutkan dari awal ya Mbak ya. Iya. Kenapa akhirnya lo memutuskan untuk pergi ke psikolog adalah oke, gini. Pertama menurut gue, lo find the power within you yang kayak nggak bisa nih gue gini terus gitu. Itu gue cukup kadang gue masih suka bingung gitu loh Mbak. Kayak ya love yourself semua tuh ujung-ujungnya lo segala macam. Nah mungkin cerita lo cukup menggambarkan sih. Kayak sometimes lo tuh nggak butuh orang lain untuk mendorong diri lo sendiri, tapi diri lo sendiri harus mendorong diri lo sendiri gitu. That's why lo ke psikolog dan karena lo pengen tanpa ada judgement dan dukungan profesional yang benar-benar bisa meng-guide lo gitu. Benar. Okay, dan akhirnya puji Tuhan reaksi keluarga lo pun ya cukup membantu lo untuk benar-benar sembuh gitu ya Mbak ya, atau mencoba untuk accept and let go itu gitu. Iya. Okay. Puji Tuhan mereka sangat suportif sih, dan maksudnya sampai sekarang juga aku udah lebih lebih santai juga kalau misalnya aku flashback itu muncul gitu, aku udah bisa langsung cerita aja ke pasangan aku gitu, dan cerita ke dia gimana perasaan aku setelah flashback ini gitu. Jadi ya puji Tuhan aku mempunyai support system yang bisa membantu aku untuk be on my healing journey. Dan just letting go and move on with my life. Oke. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu mungkin kadang gini, kalau posisinya pastilah Mbak Sandra juga sempat mungkin ada teman lo cerita ke lo atau lo cerita ke teman lo, kadang suka bingung kita sebagai pendengar tuh reaksi yang harusnya kita berikan tuh seperti apa. Mungkin bisa juga teman-teman ngelakuin hal yang sama seperti orang-orang yang Mbak Sandra tadi percaya, keluarga yang kayak ya peluk mereka, sambut mereka dengan tangan yang terbuka dengan tanpa judgement. Benar. Itu bakal membantu teman kita, keluarga kita yang sedang healing journey itu ya Mbak ya. Iya benar banget. Jadi si kuncinya adalah just be there for them aja sih sebenarnya. Jadi shoulder for them to lean on, tempat mereka bisa cerita dan tanpa menghakimi mereka sekalipun gitu. Karena ya aku ya sebagai penyintas penyintas kekerasan seksual, ketakutannya itu ketakutan karena takutnya orang tuh bakal nyalahin gue. Itu. Dan maksudnya ya seperti yang bisa dilihat ya di masyarakat kita juga pasti orang akan mayoritas victim blaming gitu. Dan itu makanya yang bikin banyak penyintas tidak berani berbicara adalah ketakutan akan hal tersebut gitu. Bener sih Mbak, mungkin yang kayak dari yang lo cerita, lo tuh awalnya gue tuh pengen gitu yang kayak keluarin semuanya gitu, tapi lo di satu sisi juga yang kayak anjing gue takut banget nih orang-orang malah nyalahin gue, berpakaian gue, tingkah laku gue. Sedangkan yang kayak balik lagi yang kayak ya harusnya nggak semua tuh salahnya di satu sisi gitu loh. Iya. Korban nggak pernah salah. Tapi teorinya itu memang gampang ya. Emang kan sebenarnya kekerasan seksual korban itu nggak pernah salah. Tapi kalau misalnya lo mengalami itu di diri lo sendiri, entah gimana di otak lo itu pasti akan refleks pertama untuk menyalahin diri lo gitu. Karena you would think that you would know better gitu. Tapi sebenarnya ya enggak. Kalau lo penyintas,
ya it's never your fault, you did nothing wrong, ya salahnya di mana, ya di pelaku gitu. Oke. Terus Mbak Sandra, how are you now? Udah sampai mana sih healing journey ini? I'm good. Oke. Maksudnya I'm in a much better place than I was back in June tahun kemarin gitu. Maksudnya sekarang aku sudah bisa, aku sudah bisa ngomongin ini sama kamu. Maksudnya yang tadinya aku takut, dan maksudnya healing journey itu nggak selamanya mulus ya. Maksudnya pasti ada aja di mana aku ngedrop lagi. Maksudnya kalau flashback itu muncul, aku suka bete sendiri. Tapi aku juga diajarin sama psikolog aku beberapa teknik untuk bisa menghandle perasaan-perasaan takut aku itu. So aku masih menerapkan itu dalam hidup aku, dibantu juga dengan meditasi, berdoa, sama journaling. Aku diajarin journaling juga sama psikolog aku. Oke. Berarti healing journey itu nggak akan selalu senang terus, ayo bisa. Bukan healing kayak anak jaksel gitu, Bo. Ini healing beneran. Mana lu udah di Bali, mau healing kemana lagi Mbak? Apa Vela? Oke, berarti lo lo udah cukup bisa berdamai untuk berjalan seiringan dengan trauma yang lo alami gitu. Oke. Dan apa sih yang pengen lo lakukan ke depannya, kayak jangan sampai tuh ini terjadi juga di teman-teman gua ataupun ya strangers, jangan sampai gitu. Kira-kira aksi-aksi apa aja yang lo mau coba lakukan gitu, Mbak? Well, sebenarnya mulai dari diri sendiri aja sih. Maksudnya kalau dari aku, kekerasan seksual dan rape culture itu kan sebenarnya bermulai dari sesuatu yang yang orang pikir sepele lah. Kayak catcalling, nyul-nyulin cewek, terus bercandaan yang ngelecehin cewek atau mengobjektifikasikan cewek, itu kan juga pelecehan seksual gitu. Jadi aku sih berusaha untuk sebisa mungkin kalau misalnya aku lagi nongkrong dan ada orang yang bercandaan nggak lucu tentang ngelecehin cewek, ya gue nggak akan ketawa dan gue akan menegur dia gitu. Maksudnya hal-hal kecil kayak gitu. Dan juga aku juga melewat platform aku, social media juga aku menyuarakan hal-hal mengenai anti kekerasan seksual. Dan aku juga pernah bikin project dengan pasangan aku juga. Kita bikin short video, judulnya Enggak. Jadi kita kompilasi 61 teman-teman kita menyuarakan kata enggak. Dan pasangan aku kebetulan musisi, jadi dia sampling audio itu dibikin satu track, dibikin video pendek juga, dan di belakangnya ada pesan bahwa betapa pentingnya consent dalam interaksi seksual gitu. Itu bisa kita lihat di mana, Mbak? Bisa lihat di Instagram aku, Okay. Alexandra Ensila. Iya, dan feedbacknya lumayan baik, banyak di-reshare juga sama teman-teman kita, jadi reach-nya growing dan juga di-pick up sama beberapa akun feminis dan anti kekerasan juga. So, maksudnya ya dengan hal-hal kecil mau mengedukasi sekitar lah tentang betapa pentingnya memahami dan mengedukasi diri kita mengenai kekerasan seksual. Oke. Nah, sekarang gue pengen minta lo gitu, Mbak. Apa nih? Pengen menyampaikan pesan lah, atau kayak sedikit ini kata-kata motivasi atau apa gitu untuk teman-teman yang pernah ada di posisi lo gitu, Mbak. Oke. Kalau misalnya teman-teman pendengar Nadir ada di posisi yang sama seperti aku, sebagai penyintas kekerasan seksual, ingat aja terus bahwa it's never your fault, you've done nothing wrong. So kamu mau kelakuan kamu kayak gimana, kamu mau semabuk apa, mau pakai baju apa, itu bukan suatu alasan kejadian itu terjadi ke kamu. So selalu ingat aja kalau itu it's never your fault. Dan juga ya memang kamu sebagai penyintas kekerasan seksual, tapi don't let that one moment define your life because you're so much more than that.
Oke. Gitu. Mbak Itu aja Sandra, sih. sekali lagi thank you banget udah mau terbang dari Bali nih. Iya. Terima kasih, thank you for having me. Udah apa ya, aku pengen appreciate keberanian untuk lo cerita lah, karena ini Thank bukan you. sesuatu yang apa ya, mungkin dianggap orang yang circle yang nggak pernah ada yang jadi korban atau apa, Yeah. kayak gitu doang, tapi kayak no Iya, gitu, iya. yang kayak ini sesuatu yang affect ya sepanjang hidup lo sampai seterusnya gitu. Iya, benar. Gue juga pengen apresiasi lo udah apa ya, berani untuk bahkan Thank you. share di platform YouTube Iya, ini. thank you Dan juga ada banget. sedikit apa ya, hadiah kecil Mbak dari Nadir Podcast. Oh, syusya loh. Gitu. Terima kasih. Ini harus gue buka apa nanti di rumah? Boleh di unboxing. Oh, unboxing ya, say. Iya, ini aku dapat paket dari Nadir. Gitu, sebuah tumbler Oh, dan wow, nih. Jadi kan tumbler kalau dan haus stiker. nanti di Bali udah bisa nih pakai. Iya, sini arak ya, Bo. Hitam lagi tidak terlihat. Ya itu ada itu Mbak fitur suhunya di atasnya. Jadi nanti kalau ada ini cucu ya, bisa Bo? dicek. Iya. Oh, oke. Keren kan? Keren High tech banget. kan? High tech loh, Nadir, luar biasa. Oke Thank deh, thank you you. banget Mbak Sandra udah main-main ke podcast Nadir, dan teman-teman semua, gue harap lo bisa mengambil apa ya, pelajaran lah dari cerita Mbak Sandra, dan juga mungkin membantu kalau memang ada yang lo tahu butuh bantuan gitu. Dan kita akan berjumpa di episode berikutnya lagi. Jangan kemana-mana, tetap di like, di komen, mungkin yang kayak Kak undang ini, atau kayak Kak mungkin apa ya, saran-saran gitu, boleh banget ketik-ketik di kolom komen di bawah. Request tamu. Request tamu, coba aja dulu, ntar kita diskusikan dengan tim. Gitu. Dan juga jangan lupa di-share, mungkin teman-teman kalian ada yang butuh mendengarkan cerita yang sama seperti tamu kita. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Learn to accept, let go, and forgive yourself for whatever has happened to you. Don't let one moment define your whole life. You are so much more than your past.